Oke. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang karakteristik pemimpin etis yang beranggotakan Muhammad Fauzan Ali Hussein, Muhammad Fajar Yandi, Muhammad Abdillah Khairul Amri. Nah, pada bab pembukaan presentasi ini akan membahas karakteristik penting dari kepemimpinan etis dan implikasinya terhadap organisasi. Kami akan mengeksplorasi bagaimana integritas, ketidakegoisan, dan kecerdasan emosional membentuk pemimpin yang efektif dan bertanggung jawab. Oke, lalu mengapa kepemimpinan etis penting? Karena kepemimpinan etis menjadi sorotan utama setelah maraknya skandal korporasi besar seperti Volkswagen dan 7-Eleven. Kasus-kasus ini menyoroti bahaya budaya perusahaan yang mengabaikan etika demi keuntungan, menimbulkan pertanyaan publik tentang integritas pemimpin. Pemimpin etis harus dapat dipercaya dan menunjukkan integritas tak tergoyahkan. Mereka berorientasi pada tindakan tangguh menghadapi kemunduran dan memperlakukan orang lain dengan hormat, bukan sekedar unit produksi. Kejujuran dan keberanian mengambil resiko terukur adalah ciri khas mereka. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini tuh merupakan studi kepustakaan kualitatif deskriptif menganalisis literatur kepemimpinan, khususnya karya Sermeron et al. Yang terbit pada tahun 2017 dan literatur sekunder yang relevan. Pendekatan ini mengklasifikasi teori kepemimpinan ke dalam 4 kerangka utama. Yang pertama itu pendekatan sifat dan perilaku, yang kedua pendekatan kontingensi, yang ketiga kepemimpinan transformasional, dan yang keempat isu kontemporer dalam pengembangan kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada pendekatan kontingensi. Efektivitas kepemimpinan etis bergantung pada situasi tertentu. Pemimpin etis yang berorientasi tugas efektif dalam situasi kontrol tinggi atau rendah. Sebaliknya, pemimpin berorientasi hubungan lebih efektif dalam situasi kontrol sedang. Teori Pat Gould menunjukkan bahwa pemimpin etis dapat menunjukkan gaya suportif untuk meningkatkan kepercayaan diri tim, atau gaya partisipatif untuk melibatkan tim dalam pengambilan keputusan etis, memastikan nilai moral diterapkan sesuai konteks. Selanjutnya ada pendekatan sifat dan perilaku. Pemimpin etis memiliki integritas kuat, mencakup kejujuran, kredibilitas, dan konsistensi antara nilai dan tindakan. Mereka bersifat tidak mementingkan diri sendiri, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selain itu, pemimpin etis bersedia menerima kritik dan tantangan dari bawahan yang menunjukkan keterbukaan. Mereka berfungsi sebagai teladan moral, menciptakan budaya organisasi yang berlandaskan prinsip-prinsip etis sebagai pedoman bagi tim. Lalu kepemimpinan transformasional. Pemimpin etis transformasional menginspirasi tim mencapai kinerja luar biasa dengan landasan moral. Mereka memiliki visi jelas, karisma untuk membangkitkan antusiasme, dan kemampuan memberdayakan tim melalui kepercayaan dan tanggung jawab. Mereka juga mendorong stimulasi intelektual untuk solusi kreatif terhadap dilema etis, serta menunjukkan integritas dengan bertindak konsisten sesuai nilai. Pemimpin ini menanamkan matriks moral sebagai pedoman perilaku sehari-hari dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu isu kontemporer dalam pengembangan kepemimpinan. Masyarakat kini menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi dari pemimpin, terutama setelah skandal bisnis seperti Volkswagen. Kecerdasan emosional menjadi elemen yang penting, di mana pemimpin etis perlu empati dan keterampilan sosial. Gaya kepemimpinan interaktif yang menekankan komunitas, ketertiban, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi semakin relevan, terutama dalam mengatasi isu diskriminasi gender di lingkungan kerja. Pemimpin etis harus bertanggung jawab penuh dan inklusif. Baik, langsung saja kepada kesimpulan dan implikasi. Kepemimpinan etis ditandai integritas, ketidakegoisan, keterbukaan, kemampuan inspiratif, dan kecerdasan emosional. Karakteristik ini saling berkaitan dengan mendukung efektivitas pemimpin dalam berbagai konteks organisasi. Penerapan praktisnya dapat dilakukan melalui kebijakan transparansi, komunikasi terbuka, dan teladan dalam situasi sulit. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang bermoral, harmonis, dan mendukung produktivitas tim secara keseluruhan. Baik, itu tadi teman-teman pembahasan kami dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.